Ini dia pertanyaan yang sering ditanyakan seputar SNBP 2024. Gak ada alumni, bisa lolos gak? Sertifikat gak sesuai kriteria, gimana itu bang? Sedomisili dengan kampus bisa nambah peluang lolos? Terus bingung cara menentukan mapel pendukung? Nah, di sini kita bahas semuanya di sini. Yuk, mulai. Selamat datang di Koma Channel. Jadi gue tergelitik ya, karena banyak banget pertanyaan yang unik yang gue harus bahas, setidaknya memutus stigma-stigma yang muncul di benak kalian masing-masing. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Ini dari Aditya Fakih. Min, apa benar kalau milih kampus yang sedomisili dengan sekolah bakal ningkatin nilai prioritas kelulusan? Technically yes. Why? Gampang ngejawabnya. Gak usah pakai data, ribet. Cukup menyadari lingkungan sekitar aja. Coba lu perhatikan deh. Kampus di dekat rumah lu, mahasiswanya banyak gak dari provinsi lu? Banyak pasti, banyak. Gak usah dipungkirin. Tapi kalau lu tanya alasan logisnya gini, menurut gua, kan indeks sekolah itu menjadi parameter utama dalam penentuan SNBP. Kampus itu pasti lebih mengenal sekolah SMA, SMK sederajat yang sedomisili dengan daerahnya. Misal gue kasih contoh, ada dua sekolah SMA, A sama B yang kualitasnya sama, terus siswanya, misalkan siswa A dengan siswa B, daftar di kampus yang sedomisili dengan sekolah A. Menurut lo, kampus tersebut kenal gak sama sekolah B? Belum tentu. Tapi kalau kampus A, kemungkinan besar kenal. Itulah sebabnya kampus yang sedomisili dengan sekolah lu bisa ningkatin nilai prioritas kelulusan lu. Tapi ini tidak berlaku untuk sekolah SMA atau SMK sederajat yang bagus, yang sudah ngasilin siswa-siswi berkualitas. Dan juga ini tidak berlaku untuk kampus top, karena sesuai pengalaman gua, BTW gue dari kampus yang ya lu semua pada tahu lah. Nah, suatu ketika dosen gue nanya kayak gini, siapa di sini yang dari provinsi ini gitu? Dan sedikit loh yang angkat tangan. Artinya kampus gua sangat plural sekali. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Dani TF 8WB. Bang, kalau sekolahnya belum pernah ada yang ke ITB tapi pengen ke situ, gimana ya? Sertifikat penunjang TOEFL apa ngaruh bang selain Olimpiade? Sertifikat OSIS apa ngaruh bang? Oke, di sini ada dua pertanyaan ya. Satu, belum ada alumni. Dua, masalah sertifikat. Pertama, gak ada alumni. Nah, di video ini ada panitia pusat SNPMB, namanya Bekti Cahyo Hidayanto. Nah, ini orang menurut gue banyak lah prinsipnya sama kayak gue. Dia bilang, biasanya pecah telur, ada yang lulus SNBP maksudnya, itu ketika ada sekolah tertentu yang lolos lewat jalur SNBT. Jadi kalau SNBT-nya keterima, kemungkinan keterima di SNBP tahun depan itu terbuka. Dengan catatan IP-nya harus bagus, IP cutting lu. Kalau gak ada sama sekali, ya gak apa-apa juga. Dia bilang, biasanya. Artinya gak semuanya. Siapa tahu lu jadi pembuka jalan untuk adik kelas lu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu masalah sertifikat. Nah, ini sama kayak pertanyaan yang ini nih. Kak, kalau sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi, bisa gak buat dimasukin di SNBP undangan? Nah, sebenarnya gue udah bahas panjang lebar masalah sertifikat nih di dua video ini nih. Gimana kalau sertifikat yang lu lampirkan tuh gak terlalu kuat? Jawaban gue selalu sama, masukin. Itu jawaban gue. Ini salah sih, gue tahu ini salah. Tapi siapa tahu ada tambahan nilai dari sertifikat yang lu paparkan. Dan sertifikat itu gak ngurangin nilai rapot sama sekali. Ibarat kata, lu ada ujian nih, ada pertanyaan yang lu gak tahu. Menurut lu harus jawab gak? Kalau gue jadi lu, ya pasti gue jawab, walaupun kemungkinan besar gue salah. Itulah yang namanya perjuangan, bro. Masih ada harapan walaupun kecil. Ya siapa tahu bre ada tambahan poin. Lanjut nih, dari Hengki Kusuma Ningrum. Tanya, pilihan 1 D4 Rekayasa Komputer, pilihan 2 D3 Teknik Informatika, Polines Semarang. Udah bener belum ya? Ini pertanyaan yang lumayan banyak ya, dan gue nggak nyangka pertanyaan kayak gini banyak gitu. Nah tuh lihat nih, lumayan banyak kan? Nih mau tanya nih, pilihan pertama KH dan pilihan kedua RC, itu ngaruh gak sih? Lagi Bang Koma, misal SNBP, pilihan 1 pengelolaan hutan UNS S1, pilihan 2 pengelolaan hutan UGM D4, kira-kira kontra gak ya? Nah, nanti gue bakal bahas di video terpisah setelah video ini. Gue mau nyari bahan dulu supaya tidak salah, jadi tungguin aja. Oke, lanjut. Ini pertanyaan keketatan SNBT 2023-2024 dong bang. Nah, ini kurang ajar nih bocah nih. Iya sabar bos, sabar. SNBP aja belum kelar, masih nanyain SNBT. Sabar, gue bakal bahas nanti. Lanjut pertanyaan.
Bang, alumni itu dihitung dari berapa tahun yang lalu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang gue tuh gak bisa jawab. Bukan gak mau jawab ya, tapi bukan ranah gue untuk menjawab. Contoh kayak gini, alumni itu kan cerminan dari indeks sekolah buat kampus. Nah, kampus itu menutup rapat-rapat formula kiat-kiat untuk lolos. Ada mungkin yang terang-terangan kayak UNER gitu. Itu gue udah pernah bahas di video ini yang mau ke UNER. Gue saranin lo nonton lah yang mau ke UNER. Nah, back again. Jadi itu ranahnya kampus ya. Ya kali bre gue gedor-gedor pintu rektor terus tanyain, untuk SNBP alumni dihitung berapa tahun bos? Yang ada gue diusir. Jadi gue gak bisa jawab pertanyaan kayak gini. Soalnya contoh kayak gini nih, Bang, kalau mapel mendukung jurusan perpustakaan dan sains informasi itu apa ya? Bre, gak semua jurusan dong gue tahu mapel pendukung. Itu rahasia kampus yang ditutup rapat-rapat. Ya kali bre, gue gedor-gedor pintu rektor terus tanyain, untuk SNBP mapel pendukung jurusan perpustakaan dan sains informasi apa bos? Yang ada gue ditendang karena datang 2 kali ke pintu rektor. Lagian ya, ini sebenarnya kegundahan gue ya. Gue gak percaya loh ada mapel pendukung. Gak percaya gue. Mungkin lu kaget ya. Gue bakal bahas bersamaan dengan pertanyaan pengurutan pilihan SNBP. Dan gue bisa menyadarkan lu pada kalau mapel pendukung tuh kemungkinan gak dipakai. Oke, next question aja. Nah, pertanyaannya dari CCCC Coral. Oke, boleh minta saran gak bang? Bang, gue lagi pusing nih. Rata-rata 93,74. Paralel ketiga, pusing loh. Paralel ketiga nilai 93,74, pusing. Mantap. Sekolah akreditasi A, domisili Pangandaran. Gak punya sertif juara kecuali dari Olimpiade online di Instagram. Mendingan A, pilihan 1 aktuaria IPB, pilihan 2 statistika dan sains data IPB, atau B, pilihan 1 statistika UNY, pilihan 2 kayaknya gak ada nih. Nah, kalau IPB itu katanya ada beberapa alumni tapi belum ada yang ke jurusan yang gue mau. Kalau UNY tiap tahunnya ada 1 alumni paralel bawah tapi di jurusan olahraga. Paralel atasnya belum pernah ada yang coba jurusan lain di UNY. Kata guru-guru lebih besar peluang di UNY. Tapi gue lihat kuota SNBP-nya cuma 8, alias lebih besar kuota di IPB. Terima kasih banyak sebelumnya bang. Nah jujur ya, gue gak bisa menjawab pertanyaan kayak gini. Banyak sekali bro pertanyaan kayak gini. Jujur ini beban tau. Pemilihan kampus itu adalah penentuan garis hidup lu, nasib lu, karir lu. Dan coba lu bayangin deh, itu diputuskan oleh gua. Yang bener aja, beban dong. Gua bukan siapa-siapa lu bre, dan lu menyarankan nasib lu ke gua. Yang bener aja, beban dong. Coba lu bayangin, ketika lu masuk di jurusan itu dan itu gak sesuai dengan lu, terus lu nyalahin gua. Yang bener aja, beban dong. So, pikirin baik-baik deh kalau menurut gua bre. Tajud bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Anda sadar. Mantap. Next question. Bahas linjur bang di video berikutnya dong. Next, maaf kak, mau tanya, kalau untuk prodi baru seperti kedokteran UNESA sama ITS itu lebih ketat yang mana ya? Terus peluang masuknya besar atau tidak ya kak? Takutnya peluangnya kecil karena jadi banyak peminatnya yang ingin di sana. Lalu apa prodi baru seperti kedokteran UNESA atau ITS bisa dibantu dengan KIP kak? Nah gue sebenarnya udah bahas masalah ginian. Simpelnya ada beberapa kampus dan jurusan yang tidak mungkin tidak ketat lah. Pasti ketat. Contoh yang lu sebutkan kedokteran UNESA dan ITS itu pasti ketat. Tapi untuk jurusan lain yang udah biasanya menjadi peluang bagi lu yang pengen lolos dengan mudah. Manfaatin itu. 2 tahun kemarin prodi baru, tahun kemarin itu gak terlalu banyak pesaing. Karena apa ya? Sedikit yang tahu, sehingga banyak orang-orang yang memanfaatkan momentum itu. Oke, kalau lu mau tanya, gak usah ribet-ribet bre. Ya gue takut salah ngomong lah. Yang dosa gua loh. Niat bantu malah nambah dosa. Yang bener aja, rugi dong. Tulis harapan doa, itu lebih bagus. Perkataan adalah doa bre. Kali aja ada yang baca doa lu di kolom komentar dan dijabah oleh yang Maha Kuasa. Yang bener aja, untung dong. Udah segitu aja dari gua. Part 2 nya akan segera rilis. Komen yang mau nanya, like juga, dan tentu subscribe, nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan berita. Gua udah Goma Channel mengucapkan terima kasih.